Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan amal-amalan yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Ramadan bulan yang penuh dengan kebaikan. Sungguh Ramadan bulan yang penuh dengan amal-amal saleh. Tetapi ada beberapa amalan yang sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Di antara amalan yang berkaitan erat dengan Ramadan, yang pertama adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang bertemu dengan bulan itu, maka berpuasalah. Itu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Itu puasa Ramadan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan adalah bulan untuk berpuasa. Adapun yang kedua, amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah Ramadan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berpuasa akan berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wa syahwata bin nahari, fasyafi'nihi fi." Ya Allah, aku halangi hambamu tidak makan dan tidak menumpahkan syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu nauma bil lail, fasyafi'ni fihi." Ya Allah, aku halangi hambamu ini tidak tidur di malam hari karena membacaku, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Maka Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjalankan puasa dan membaca Quran pada hari kiamat kelak. Maka inilah ibadah yang amat kerap kaitannya dengan bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ibadah atau amalan yang kaitannya sangat erat dengan Ramadan adalah Ramadan dengan berdoa. Kalau kita lihat bahwasanya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah dari 183 sampai 187 Allah berbicara tentang puasa. Namun di ayat 186 Allah selipkan ayat tentang berdoa. Ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa Ramadan adalah bulan yang mustajabud doa, bulan yang doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka kekurangan, mereka kelaparan. Begitu amat banyak video yang sampai kepada kita. Mereka tidak memiliki rumah. Mereka pergi ke perbatasan-perbatasan negara dan mereka membawa anak dan istrinya dengan keranjang, dengan sepeda, dengan mobil-mobil yang sudah rusak. Bahkan ketika mereka mendapatkan sepotong roti, mereka menangis. Sejatinya mereka sedang berpuasa sepanjang hari, sementara kita berpuasa hanya 1 bulan saja. Mereka telah mendahului kita sudah berpuasa sebelum-sebelumnya. Jangan pernah kita lupakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka orang-orang Yahud. Semoga Allah menghancurkan mereka orang-orang Yahud yang telah menghancurkan kaum muslimin di Palestina. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang amat erat kaitannya dengan bulan Ramadan adalah Ramadan dengan sholat malam atau dengan sholat tarawih. Rasulullah SAW menyebutkan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang bangun, berdiri, mengerjakan, menghidupkan malamnya dengan sholat,
maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya siapa yang salat bersama imam, salat tarawih sampai dia selesai bersama imam, maka akan dituliskan baginya salat semalam suntuk. Ini keutamaan yang sangat besar. Maka marilah bersama-sama kita bersemangat untuk menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang amat erat kaitannya dengan Ramadan adalah Ramadan dengan bersedekah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau akan semakin bertambah ketika beliau masuk di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril, ketika ia bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adapun malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik, melebihi angin-angin yang berhembus. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang berkah ini, maka marilah kita berusaha untuk mengeluarkan apa yang Allah rezekikan kepada kita, membagi harta yang kita punya kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian amalan yang berkaitan erat dengan Ramadan yang berikutnya adalah yaitu perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seseorang, Ramadan bertemu kepadanya, telah bertemu ia dengan Ramadan, kemudian fansalakha, Ramadan pergi meninggalkannya, ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan hendaknya kita berbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat seorang mukmin penghuni surga. Kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Adalah mereka orang-orang yang beriman dahulunya di dunia sangat sedikit tidur di malam hari, dan di waktu-waktu sahur mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang erat kaitannya dengan Ramadan yang berikutnya adalah menjaga lisan. Kita tahu bahwasanya puasa bukannya hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi puasa yang sejatinya adalah menahan seluruh anggota tubuh dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabaha ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata jorok, jangan berkata-kata kotor, dan jangan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila ada seseorang yang ingin menghinamu atau mengejekmu, mengajak untuk berkelahi, katakanlah kepadanya, saya sedang berpuasa dan saya sedang berpuasa. Sungguh Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, laisa siyamu minal akli wasyurbi walakin as-siyamu minal lagwi warrafas. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan, tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan dari ucapan yang kotor dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang selanjutnya, di antara amalan yang amat kerat kaitannya dengan bulan Ramadan, yaitu mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir nanti. Kata Rasulullah SAW mengatakan, taharru Lailatul Qadri fil witri min syahrin
min awal akhir syahr Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di hari-hari atau di malam-malam yang ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam yang tersebut, malam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا أغرق علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين من اليهود والنصارى. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وعليك الرب في قلوبهم. اللهم منزل الكتاب مجرى السحاب هازم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.